Yesus. Amin. Yesus di atas segala-galanya. Yesus pelaku mujizat yang kau percaya hari ini, yang kau terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia itulah pelaku mujizat. Orang Yahudi terheran-heran. Petrus, ndalah kalau Petrus siapa punya anak? Semua orang tahu, orang Yahudi tahu. Dia itu penjala ikannya. Pagi-pagi sambil jaring penji lepas di laut. Halai ibu sana dapatkan sere banyak. Itu sudah Petrus. Dan bukan kenal Petrus yang sekolah tinggi-tinggi, bukan profesor doktor. Tidak. Dia seorang nelayan, buta huruf. Itu suatu hinaan bagi mereka. Tetapi apa yang terjadi? Mau kau pendidikan tinggi kah? Kau tidak berpendidikan sekalipun kah? Kalau roh Tuhan ada padamu, mujizat pasti terjadi. Kalau roh Tuhan ada padamu, mujizat pasti terjadi. Kalau engkau melihat Yesus dan engkau percaya dengan iman, mujizat pasti terjadi. Orang bulan namanya foman anate waiwala. Sakit penyakit akan lari. Allah mafawala nayate juga tetap mampambah. Sebab engkau punya Tuhan, engkau punya Yesus, penjaga dan pelindung bagi hidupmu. Amin. Engkau punya Tuhan yang berdiri atas kampung Ayapo. Jangan takut. Amin. Israel mereka boleh sombong, mereka boleh gaya di hadapan bangsa-bangsa lain karena mereka punya andalan siapa? Allah. Bapak ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mujizat yang terjadi ini orang Yahudi sampai terheran-heran. Bisakah orang lumpuh ini dia bisa bangkit? Petrus berkata apa? Yang kalian saksikan ini, bukankah dia mengalami ketika dia percaya kepada Yesus yang kalian tolak dan kalian bunuh dan kalian salibkan? Amin. Yesus ya, Petrus amenimbang jelo boleh. Amin. Petrus ya, bukankah dia ini sudah, dia percaya pada nama Yesus Kristus orang Nazaret yang kalian tolak, yang kalian bunuh, yang kalian salibkan, tetapi dia mati dan bangkit, dan dia akan datang kembali yang kedua kalinya. Petrus tegur orang Yahudi. Saat itu juga banyak mereka yang menjadi bertobat. Amin. Ya nahala ya salah longkawan deh. Amin. Ada penyesalan yang terjadi dalam orang-orang Yahudi, dalam hati mereka. Karena apa? Bagi mereka ini mujizat yang luar biasa. Lumpuh saja bisa berjalan. Bertahun-tahun ketong tinggal ini, ketong pergi ke bait Allah, ketong ini sampai hafal hukum Taurat, ketong ibadah, ketong belum pernah lihat mujizat seperti ini. Sekalipun ketong baca Alkitab. Tetapi mana yang baik ya goge? Dan ini membuka mata hati mereka untuk melihat bahwa nahal Tuhan itu ada. Amin. Betul Tuhan itu ada. Bapak ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mujizat itu terjadi. Orang Yahudi banyak yang bertobat dan banyak juga yang memusuhi Petrus. Bukankah hari-hari ini sedang terjadi dalam hidup kegerejaan kita? Amin. Itu dari gereja mana? Gereja ini. Orang tidak benar itu. Ini gereja ini yang betul. Gereja ini berperang. Bapak ibu saudara saya kadang bilang begini, berperang terus sudah sampai Yesus hadir di tengah-tengah baru semua kita bertobat. Amin. Yesus berkata begini, tidak ada seorang pun yang benar. Tidak ada gereja satupun yang benar di muka bumi, tidak ada. Hanya satu yang benar, Yesus Kristus. Amin. Makanya tantangan terbesar bagi setiap orang Kristen. Nana firman baik baca kande, aku baborande, na baik berahen bang, ay walina. Isai bayi mo na kayande. Amin. Kita berperang sini dan sana sama seperti orang Farisi dan orang Saduki. Waktu Yesus memberitakan tentang Injil ini, banyak orang mulai keluar dari komunitas mereka. Ikut Yesus, percaya Yesus, tinggalkan kehidupan mereka yang lama. Bapak ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya akan membagi 3 hal. Yang pertama supaya Bapak ibu saudara, KKR, kebaktian kebangunan rohani. Kebangunan rohani itu harus terjadi di setiap pribadi kita. Amin. Tanpa terkecuali biar kau orang tua kah, kau nenek tete, abu roh, abu mia kah, sampai anak yang kecil pun, malam ini kau harus mengalami kebangkitan rohani. Rohanimu jangan mati. Kalau rohanimu mati, dayo juga tetap mati yang bonde. Amin.
Mungkin orang berkata begini, may ondo follow ko sa namang wali nakate lomba. Betul Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita melihat Allah berkuasa atas segala sesuatu, baru raja-raja bumi. Amin. Kalau Tuhan tidak dihormati dalam hidup ini, minta maaf, kita tidak akan pernah mengalami berkat. Di tanah Papua 167 tahun. Amin. Bagaimana dengan kehidupan kerohanian orang-orang Papua hari-hari ini? Waktu kami di Jawa, waktu kami pergi ke sana, ketika kami dari Papua maju presentasi begini, mereka tanya menyanyi. Betul Bapak Ibu Saudara. Begitu kami sekolah, mereka berkata begini, Papua itu Papua Jos. Lah nopo Mas? Soalnya Papua kui kantong Kristen. Orang Kristen semua. Amin. Orang Kristen banyak. Tetapi hari ini engkau lihat, kekristenan kita sedang diperhimpit. Kenapa? Hari-hari ini banyak murtad yang terjadi dalam kekristenan. Lihat, Islam sudah banyak kurung Papua ini dari gunung-gunung sampai. Karena Kristen lalai melakukan kasih kepada sesama. Kita di sini berpakaian bagus, tapi mohon ayo kain nekate, malang ya kain nekate. Orang Muslim datang, mereka masuk dengan sembako, makan, minum, pakai uang, jaminan pendidikan. Mereka masuk, kepala suku bertobat, mereka kasih semua. Sampai waktu saya pergi ke Batu Malang, terus teman saya pergi ke pesantren, bro, delok iki lo bro. Oh, nopo lo? Ki wong Papua kabeh iki. Oh ya, ini orang Papua semua ini. Benar iki. Benar ya. Kenapa ya? Saya lihat begini, aduh saudara-saudara saya dari Papua, kecil-kecil ini di pesantren, dong pakai jilbab, pakai songko, pergi ibadah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Itu yang terjadi hari-hari ini karena kita kekristenan menutup hati, tidak melakukan kasih kepada sesama. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang pertama, sadarlah. Amin. Sadarlah bahwa dalam kehidupan kita ini ada Injil. Sadar dalam kehidupan ini bahwa dosa itu akan merusak hidup kita. Sadarlah bahwa kekuatan-kekuatan dunia ini tidak akan menyelamatkan kita. Amin. Gereja sudah ada, ibadah sudah kita lakukan, firman Tuhan sudah ada pada kita. Apa yang kurang dalam hidup kita tidak ada, saudara. Hari ini firman dia berkata apa? Sadarlah, hai orang Ayapo. Sadarlah, hai orang Sentani. Sadarlah, hai Buyagabu, Ralibu Nolobu, Waibu. Sadar bahwa Injil itu ada pada kamu. Amin. Sadar, hidup ini harus sadar, saudara. Kalau kita tidak sadar, beko na beko ya tetap mau male lomba. Bulo juga tetap mau male lomba. Anana hufu juga tetap mau male lomba. Ikel hang juga tetap mau male. Kana beko mau male. Kana hang sang mau male ndak walina. Amin. Kalau kita tidak sadar, sadar. Petrus berkata kepada orang Yahudi, sadar bahwa Yesus itu kalian yang bunuh. Sadar bahwa dia itu anak Allah, dia itu Mesias yang diutus. Memang dia harus menderita. Tetapi mengapa kalian menolak dia? Sadarlah akan kesalahan itu. Waktu orang Yahudi sadar akan kesalahan mereka mengambil sebuah keputusan. Nah hal bahwa wande mana yang sadar ya gue kali. Yesus rah orang bondar ya. Amin. Hari ini saya mau ikut Yesus. Kalau kita sudah mengikut Yesus 167 tahun, hari ini, besok dan seterusnya harus buktikan di hadapan Allah. Sadar. Dan kedua, bertobatlah. Amin. Bertobat. Kembali. Bapak Ibu Saudara, seharusnya gereja ini ada supaya kita hidup di dalam kebenaran. Supaya hidup kita ini benar. Supaya kita meninggalkan duniawi ini. Kita meninggalkan segala jalan-jalan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tetapi hari-hari ini kehidupan kita menyakiti hati Tuhan. Nahala atau ama? Nahala. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tahun 2004 acara di Hobong. Saya masih SD kelas 4. Pergi itu acara itu dulu Kampung Hobong belum seperti hari ini punya lapangan. Masih jauh gak seperti ini, batu-batu. Acara-acara sampai pagi, pulang tidak ada perahu. Romi naik kakak lom yoko ya kambawaan dia. Haleluya. Pergi sampai sudah turun di Yokoba itu baru torak perahu itu ke laut. Min aja bambe. Bapak Ibu Saudaraku, itu kehidupan yang lama. Kehidupan susah. Untuk bayar uang sekolah waktu SD. Orang Ayapo pasti kenal bapak saya namanya Titus Taime, main tinju. SD itu saya ikut dia iri sauger. Saya belum bisa panjat kelapa, dia gantung saya di kuda. Naik pohon kelapa baru dari sauger bilang, dia cara itu begini.
Iris Sauger sampai untuk rasa-rasa itu manis ke asam, dia kasih rasa. Kita selalu, Pak saya minum, ambil kas balik pisau koba baru, aneh aja, Bapak rara hangkong sokonde boleh. Bapak Ibu Saudara, dari kelas 1 sampai kelas 6 itu uang sekolah BP3 waktu itu masih 15.000. Saya bayar dengan saya Iris Sauger. Saya. Raka malah makanya Roja. Waktu itu belum tahu kalau ini salah, ini dosa. Mana yang mahim makafalale. Tuhan ahli yang beralong isai boja makawale. Menyedihkan Bapak Ibu Saudara, dari keluarga pendeta, tapi saya melakukan itu. Iris Sauger, teman-teman bilang, bang dulu panggil saya Ustadz, besok 1 botol. Oh ya siap. Bawa ke sekolah dong, naik di hobong mohon dengannya boleh. Kakak. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bertobat. Begitu saya lulus sekolah, saya bilang, Mama saya pindah ke Om Don di Ahim, saya mau sekolah dari sana. Yo, pergi saya pergi di sana. Sekarang bukan lagi Iris Sauger, ramoyna hehe lomba kanu yo koy kambawan. Semangka na, sayur sawi na, bayam na, kacang panjang, terong itu semua kami curi isi di karung-karung berjual di pasar lama. Pasar lama yang dulu bukan yang sekarang. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Hanya untuk mendapat rupiah itu. Bayar uang. BP3 SMP 2 Negeri 2 Sentani itu waktu itu 35.000. Curi. Dari pasar lama pindah itu, kemudian saya tinggal lagi dengan kakak pendeta. Sebelum dengan kakak pendeta ini, James ini, Bapak Ibu Saudara, saya itu pencuri di pasar ini. Pasar baru yang dulu. Saya Bapak Ibu Saudara ini sudah saya pakaian ini. Kemeja saya buka begini. Noken saya pakai di dalam. Baru pergi, baru curi-curi. Ini ada kaset, pura-pura tanya, Mas, kaset itu berapa ya? Langsung jalan. Bapak Ibu Saudara, mau kaset saya angkat, mau beras 5 kilo saya angkat. Waktu itu beras bulog. Mau frutamin 1 karton saya angkat. Pokoknya penjaga itu salah mata barang hilang. Salah mata barang hilang. Sampai ini teman-teman penginjil hari ini nih, mereka berdiri. Waktu itu saya Bapak Ibu Saudara, saya sedang mencuri. Kemudian hamba Tuhan ada khotbah baru. Ada 1 kalimat yang mengubah saya pada waktu tahun 2009. Jangan mencuri. Berdiri di pinggir, baru pas ada ambil kaset lah. Jangan mencuri. Taruh berdiri jauh. Macam terus ada gereja saya khotbah di pasar sini. Saya bicara begitu sampai tinggal begini, saya mundur lagi baru saya bilang, mungkin kalau saya ikut dia mungkin saya bisa sama seperti dia kah? Atau mungkin saya bisa berdoa. Tahun 2009, tahun 2010 Tuhan bawa saya berjumpa. Saya masuk persekutuan Papua Blessing Ministry dan tidak disangka bahwa Tuhan mengubah dan Tuhan membawa saya kembali ke jalanan untuk sampaikan Injil. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Sadarlah, bertobatlah. Berkat Tuhan itu pasti ada. Jalan Tuhan itu Dia sediakan yang terbaik, rancangan Tuhan yang terbaik untuk hidupmu. Saya tidak pernah bermimpi saya akan berdiri di Kampung Hobong menyampaikan firman. Tidak pernah bermimpi dalam hidup ini. Bahkan cita-cita saya tidak mau jadi pendeta. Untuk apa urus hidup orang? Saya lihat dari saya punya abu, saya punya bapak saja pendeta susah. Betul kan tidak? Ada pendeta di sini, boleh angkat tangan. Keluarga pendeta itu jadi sorotan. Nahal atau apa? Warga pendeta ya, nomor aja ya. Benar. Pendeta Al-Fafan, paling lu bego kata ya. Betul kan tidak? Jadi sorotan semua. Itu yang dialami. Saya bilang saya tidak mau jadi pendeta, tapi Tuhan yang memilih. Itu yang harus kita lihat. Tuhan yang memilih Petrus, kayak Yohanes, kayak Andreas, kayak Yakobus. Tuhan yang panggil dorang. Besok-besok dari kampung Ayapo kalau Tuhan panggil jadi hamba Tuhan. Haleluya. Hari ini anak muda, kau mau bilang mungkin ada pendeta raya bora acara yora-yora rohwale ya. Karo, mana acara yora-yora rohwaya juga karo. Haleluya. Buna ana waya juga karo. Mabuk rokowa juga karo wawale. Jaring merokok na wawe juga karo wawale. Naja mbak yang bonde na benia. Sadar ya bonde, bertobat ya bonde. Engkau akan menyampaikan Injil kerajaan Allah kepada semua orang. Amin. Tuhan akan memakai hidupmu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan akan memulihkan hidupmu. Kalau Paulus saja bisa dirubah oleh Tuhan, bisa dipanggil oleh Tuhan. Siapa dia? Penganiaya orang Kristen, pembunuh orang Kristen, tapi dia dipilih dan dipakai oleh Tuhan dan dia mengalami suatu pertobatan dan dia menyampaikan Injil kerajaan Allah. Amin. Saya besar percaya Bapak Ibu Saudara bahwa kampung Ayapo, semua pemuda-pemudi setiap kita di kampung ini juga
Tuhan mendengar doamu hari ini. Dan Tuhan melihat hatimu. Mau terjadi pemulihan atas kampung Ayapoh. Yang ketiga, yang terakhir ini Bapak Ibu Saudara. Coba lihat di dalam pasal 3 ayat yang ke-21 itu. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang telah difirmankan Allah dengan perantaran nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, mengapa dari zaman Yobe, Abu, sekarang Bapak dorang ini? Sebentar lagi tempuh orang tua Bapak Mama dong sudah meninggal. Saya mau tanya buat Bapak Mama yang sudah hadir malam hari ini, Abu, Nenek, Tete yang hadir, apa yang mau hendak kalian wariskan kepada anak cucu? Atau kepada Ondo Folokose di kampung Ayapoh, saya mau tanya, para hamba Tuhan, apa yang hendak Anda wariskan kepada masyarakat kampung Ayapoh? Tanah yang berluas hektar ini, kampungnya, wafiung dan nia, wabukulan. Engkau akan memberikan makan dari sagu ini, hutan ini, air ini, kau punya semua, betul. Harta kekayaan, pangkat, jabatan, semua engkau wariskan, betul, tidak ada yang salah. Tapi bagaimana dengan keselamatan? Bagaimana dengan Injil? Bagaimana dengan kehidupan mereka setelah kematian ini? Apakah mereka akan berjumpa dengan Yesus atau tidak? Ini pertanyaan bagi kita semua yang harus kita renungkan malam ini. Apa yang kita wariskan buat anak cucu kita? Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, wariskanlah Injil ini, iman ini kepada anak cucu kita. Amin. Wariskan kebenaran ini kepada semua keturunan Ayapoh. Wariskan ini supaya generasi Bapak Mama dong Tuhan panggil, generasi yang tumbuh ini generasi yang takut akan Tuhan. Amin. Kalau hari ini orang tua melakukan sebuah kesalahan dan tidak mewariskan kebenaran ini, kokaloh dayo yang tetap kebenaran deh. Kutuk sumpah serapah itu akan tetap ada di atas kampung ini sampai mereka harus benar-benar dipulihkan kembali kepada Sang Penciptanya, Yesus Allah di atas segala ini, baru kampung ini benar-benar dipulihkan. Amin. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau sudah melalui yang pertama sadar, bertobat, dan pemulihan, mengalami pemulihan ini. Makanya waktu zaman Yobe dorang, Nenek Abu dorang, sampai hari ini kita tanya Tuhan belum datang-datang yang ini. Beko mau mayeng dawalina. Aro ya, beko mau mayeng. Tuhan yang main lomba. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan jelas berkata sampai pemulihan segala sesuatu terjadi. Makanya hari ini agendanya Tuhan mulai bergerak dari kampung ke kampung. Dari kampung ke kampung. Dari kampung ke kampung, masuk ke kota-kota yang besar, yang kecil, masuk sampai ke pelosok-pelosok sana. Untuk apa? Pemulihan harus terjadi. Mempersiapkan jalan bagi Kristus Yesus yang hendak datang ke dunia ini untuk menjemput para saleh. Amin. Waktu sangkakala Allah berbunyi, dari kampung-kampung semua tifa, semua bunyi menyambut Tuhan yang datang ke dunia ini. Haleluya, dengan tarian, dengan pujian. Ayah lekoi sangga, ayah lekoi sangga. Nah lagu komalo. Ayah lekoi sangga, ayah lekoi sangga. Ingat bantu saya. Ayah lekoi sangga. Pemulihan pasti terjadi dalam hidup kita
khususnya buat kampung Ayapo, kalau memiliki kesadaran yang tinggi dalam hidup ini sebagai pengikut Kristus. Kalau hari ini engkau berbuat salah, kembali dan bertobatlah. Wa yo voice, wa kalau omira, sadar di hadapan Tuhan. Amin. Tinggalkan kehidupanmu yang lama dan datang kepada Tuhan, mengalami perjumpaan dan pertobatan yang ilahi. Keselamatan itu akan terjadi atas kampung ini. Kita mempersiapkan generasi yang takut akan Tuhan. Kampung ini dipulihkan, supaya ketika Yesus datang itu kita sudah siap. Amin. Yesus datang seperti pencuri di malam hari, artinya tidak ada yang tahu. Hari ini agendanya Tuhan mempersiapkan orang-orang Ayapo, supaya waktu Tuhan datang mereka tidak tidur, tetapi mereka bangun. Tuhan mohon hanalia wa muina aleria. Amin. Ayapo pasti masuk surga. Sadar, bertobat, kampung ini akan dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya. Saya berikan kepada hamba ini. Haleluya, tepuk tangan untuk Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya KKR ini sebenarnya malam pertama dan malam kedua dua hamba Tuhan, tetapi malam pertama tidak cukup waktu, jadi hari ini kami bagi. Puji nama Tuhan, saya percaya setiap kita siap untuk Injil. Amin. Haleluya. Kalau iblis datang mencuri, membunuh dan membinasakan, Yesus datang menyediakan segala perkara-perkara yang terbaik bagi setiap orang yang percaya kepadanya, tidak akan mengalami kebinasaan. Amin. Haleluya. Catat ini bahwa Anda tidak akan mengalami kebinasaan selama Anda membukakan dirimu bagi Yesus Kristus. Amin. Ini waktunya sentani bangkit bagi Yesus. Ini waktunya sentani berdiri bagi Kristus. Ini waktunya Anda Volokose berdiri panggil nama Yesus. Ini waktunya para adat mereka menyerukan nama Kristus. Amin. Bulan Januari Kampung Ifale sudah mulai KKR. Februari Hubung, dan hari ini kami ada di Ayapo. Bapak Ibu Saudara, kalau bukan ini agendanya Tuhan, tidak pernah akan terlaksana. Amin. Tidak akan terjadi. Tidak pernah ada KKR di tempat ini. Ini bukan kami bawa Injil lagi, Injil sudah ada. Tetapi hari ini kami sedang mendeklarasikan bahwa Yesus sedang tinggal di tempat ini. Tetapi apakah kita sadar bahwa Dia ada di tempat ini? Amin. Tahun baru itu tempat ini tidak bisa lihat batu. Orang goyang sampai pagi. Bunuh babi bisa sampai 10. Dom pergi elah, dom pikul. Haleluya. 167 tahun Injil masuk, kampung-kampung tidak ada yang buat perayaan. Tuhan lihat dari sorga apa yang terjadi. Apa yang terjadi dengan orang-orang sentani. Dulu datang pergi bawa Injil sana, pergi beli dengan babi bawa datang, supaya orang-orang ini dipulihkan. Tetapi hari-hari ini perayaan Injil menjadi tidak seperti yang dulu lagi. Amin. Haleluya. Kita bertobat sama-sama. Coba bilang sebelah kiri kananmu, ayo bertobat. Amin. Haleluya. Orang Ayapo, tepuk tangan untuk Tuhan kita. Yes. Saya percaya bahwa malam hari ini Tuhan akan mengerjakan sesuatu agenda bagi anak-anak kecil, orang muda, orang tua, bahkan seluruh masyarakat kampung Ayapo. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, saya penatua di Jemaat GKI Sola Fide Sere. Saya bukan pendeta. Ada yang bilang di Senode begini itu, kok pendeta kah penatua? Saya bilang saya penatua, tapi biasa dong panggil pendeta. Itu yang saya bingung. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya sekolah Alkitab, tetapi saya tidak ikut fikari sama-sama dengan teman-teman yang hari ini pegang jemaat. Saya lebih memilih ada di gereja sebagai penatua, tetapi lebih banyak terlibat di jalan penginjilan bersama dengan tim kami. Karena bagi saya pendeta sudah banyak, penginjil yang tidak ada. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini saya sebagai orang GKI saya bangga. Kenapa? Karena saya sering kali khotbah di GPDI, GBI, gereja, GBGP dan sebagainya. Saya mau jadi generasi baru dari GKI yang bangkit memberitakan Injil di jalan-jalan, di pasar-pasar, di mana-mana saja. Orang GKI tidak boleh tinggal diam saja. Injil ketong punya. Amin. Injil ketong punya. Ketong harus berdiri bagi tanah ini, menyuarakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10 Alkitab berkata,
Iblis datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Yesus datang menyediakan segala sesuatu yang terbaik supaya Anda hidup di dalam kelimpahan. Amin. Ketong tidak susah. Air itu ada ikan banyak sekali. Tadi sebelum ketong mulai begini dong taruh papeda dengan lohan. Kemarin saya datang, tete kepala kampung bilang, cucu kau di mana? Tete saya di Kalkote. Datang, nenek sudah buat ini papeda dengan kanseli, makan kanseli. Tidak susah. Yang susah itu kamu takut akan Tuhan. Amin. Tidak susah, berkat di sini tidak susah. Tuhan sediakan segala sesuatu berlimpah-limpah. Tetapi apa yang terjadi karena kelimpahan itulah membuat kita melupakan Tuhan. Bahwa bagaimana anak-anak Ayub. Ayub orang yang kaya. Dia punya segala sesuatu. Tetapi setiap hari apa yang mereka lakukan dalam Ayub pasal yang pertama, bahwa anak-anaknya selalu mengadakan pesta pora, minum, mabuk dan sebagainya. Mari kita lihat Ayub pasal yang ke-42. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ada kelimpahan di atas tanah ini. Kita punya segala sesuatu, tetapi di atas tanah yang ada Injil, ada kelimpahan, ada berkat, tidak ada orang-orang yang menghormati Tuhan. Lonceng gereja bunyi, ketemu masih tinggal di rumah. Pendeta sudah naik di mimbar, masih dengar khotbah dari rumah. Jangan sampai lonceng kematian yang datang baru kamu datang ibadah. Amin. Haleluya. Mari kita lihat Ayub pasal yang ke-42, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau yang pertama, Bapak Pendeta John sudah berbicara tentang pemulihan. Mari kita lihat bahwa pemulihan yang Tuhan kerjakan tidak akan pernah gagal sampai hari ini. Kalau dia mengerjakannya dulu dan hari ini dia masih akan mengerjakan. Mari kita lihat Ayub pasal yang ke-42, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-6. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Firman, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal sangat ajaib bagiku dan yang tidak aku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanya engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayat yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita tahu Ayub itu seperti apa hidupnya. Alkitab bilang dalam Ayub pasal yang pertama bahwa dia orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan tidak ada satu orang pun di muka bumi yang kesalehannya menandingi gaya hidup Ayub. Dia punya harta benda, dia punya kekayaan, dia punya segala sesuatu, dia punya kemewahan. Dia mau kawin 5 juga bisa. Dia mau kawin 10 juga bisa. Tapi Alkitab mencatat dia istri 1 saja dengan kekayaan yang berlebih itu. Orang-orang Papua dengar, dong punya kekayaan banyaknya, dong cari istri sana sini, 01, 02, 03. Baru satu kali semua 01, 2, 3 dong pergi belanja sama-sama, mau ketemu di pasar lagi. Tunggu apa lagi? Hang volam. Lihat begini, nah itu 01, 02 lagi muncul sudah. Tanya-tanya begini, nah itu ini. Bapak Kobi ada salah sebut, tidak boleh sebut orang bernama tapi. Ini Yau dari Jeko dong datang mau nyanyi juga tapi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ini yang terjadi di atas tanah ini. Kekayaan berlimpah, punya jabatan, punya segala sesuatu, segala finansial mereka punya. Tetapi apa yang terjadi? Tidak ada orang-orang yang menghormati Tuhan dengan harta kekayaan yang berlimpah-limpah. Bagaimana kita mau jadi Tuhan di atas tanah kita sendiri? Minta maaf tidak bisa, karena kita tidak menjadi generasi yang menghormati Tuhan. Amin. Tahun baru bikin acara Yospan, tidak salah acara itu. Tetapi kalau tidak ada orang mabuk boleh bagus. Orang mabuk itu gereja tidak bisa penuh seperti itu. Ini Minggu Fofo dong di mana ini? Minggu Fofo tunggu tahun baru bareng Tuhan datang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab berkata begini, bahwa aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal.
Kalau Allah memilih orang-orang dari tempat ini, kalau Allah menetapkan orang-orang dari tempat ini, Allah memilih generasi dari tempat ini untuk menjadi pemimpin, Allah akan melakukannya karena firman-Nya berkata, jika aku yang membuka, tidak akan ada yang menutup. Jika aku yang mengangkat, tidak ada yang dapat menurunkan. Alkitab berkata demikian. Rancangan Tuhan tidak akan pernah gagal bagi orang-orang setani. Tetapi pertanyaannya, apakah Anda menghormati Tuhan atau tidak? Amin. Haleluya. Amin. Coba lihat kiri kanan dulu kawan. Mari kita menghormati Tuhan. Haleluya. Seringkali penderitaan membuat kita jauh daripada Tuhan. Ayub, dia punya harta benda habis ludas. Dia punya anak 10 sekaligus. Iblis datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia hancurkan Ayub. Dia menghancurkan mentalnya. Dia ambil semua harta bendanya. Dia kirim sakit penyakit. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Ayub tidak pernah mundur daripada Tuhan. Dia tetap maju. Dia maju. Dia maju. Dia maju. Karena dia tahu ada Tuhan. Amin. Baru susah sedikit saja sudah kasih tinggal gereja. Ibadah unsur, ibadah. Ketong pilih mana? Aduh, ini beras kosong jadi. Haleluya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Sekali lagi, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam kesusahan, dalam kesulitan, dalam penderitaan, imanmu tidak boleh mundur goyah. Karena dia Tuhan, dia Allah. Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Alkitab berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Oleh sebab itu Alkitab berkata, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Yang gagal adalah manusia tidak mengasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Besok hari Minggu ini gereja harus penuh ya. Ada gereja GKI, ada gereja GBI, ada gereja GPDI. Besok hari Minggu pentabisan. Jangan acara-acara saja berhenti orang-orang penuh di gereja. Hari raya baru, Natal baru. Setiap minggu itu harus kasih penuh. Amin. Hagai pasal 1 ayat yang ke-9 Alkitab berkata demikian. Kamu menginginkan banyak, tapi kamu tidak menerimanya. Karena rumahku tetap menjadi reruntuhan. Karena kamu tidak menghormati Tuhan. Bagaimana Allah mau memberkati engkau dengan limpah-limpah? Minta maaf, Anda tidak bisa diberkati kalau Anda tidak menghormati Tuhan. Injil 167 tahun di atas tanah Papua. Tapi orang Papua mati karena miras, mati karena HIV, punya jabatan, mati karena obat kuat. Hotel Yaim itu seringkali berita atau dengar, kaget begini, pace satu mati karena obat kuat. Amin. Ini yang laki-laki dong semua tegang bilang obat kuat ini. Santai saja, bilang kawan santai saja, itu biasa, hal biasa, barang biasa ya. Haleluya. Dia mungkin karena pelaku kah? Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Mari kita lihat satu bagian dari Ayub pasal 1, bagaimana hidup anak-anak Ayub dihancurkan. Alkitab berkata begini ayat yang keempat, anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudaranya perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Pesta pora, minum mabuk. Dan Alkitab berkata, waktu iblis datang menghancurkan kehidupan Ayub, anak-anaknya ada dalam bagian agendanya iblis. Kenapa? Karena hanya Ayub saja yang menghormati Tuhan. Setiap kali dong adakan pesta, Ayub persembahkan korban sesuai dengan jumlah anaknya. Tapi minta maaf, gaya hidup rohaninya Ayub tidak bisa menjaga anak-anaknya.
Keselamatan itu pribadi kita dengan Tuhan. Kau punya bapa tidak bisa menyelamatkan engkau. Kau punya bapa yang bawa Injil kah, yang terima Injil kah? Kalau kau tidak terima kebenaran firman Tuhan, kau tidak bisa diselamatkan. Tidak bisa terjadi kelimpahan dalam hidupmu. Anda harus datang kepada Tuhan. Itu yang terjadi pada hidup Ayub. Anak-anaknya dihancurkan, dibinasakan. Kenapa? Karena Yohanes pasal 10 ayat yang 10, iblis datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kalau di kampung ini masih ada kematian yang sia-sia. Kalau di kampung ini orang-orang tidak mengalami kemajuan. Kalau di kampung ini anak-anak muda susah sekali mendapat pekerjaan sederhana saja. Apakah engkau menghormati Tuhan? Orang Sentani itu, kita biasa bilang ini, anak Sentani hebat-hebat ya. Atlet dayung ada, basket ada, bola kaki ada, petinju. Kampung ini tuh dong biasa dengan terkenal dengan petinju sekali ya. Di mana semua itu? Tuhan mau promosikan, Anda harus menghormati Tuhan. Amin. Anda harus menghormati Tuhan di kampung ini. Jangan lagi ada pesta pora. Kalau pergi ke kota jangan beli miras, jangan beli ganja. Kalau sudah punya istri di rumah jangan cari 01, 02 yang lain lagi. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Biar Allah memberkati hidupmu. Amin. Haleluya. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Jangan ragu-ragu tepuk tangan untuk firman Tuhan. Amin. Haleluya. Nanti kamu di gereja baru malu-malu. Ini di luar jadi. Haleluya. Sama ya, saya kalau khotbah di dalam gereja juga terbiasa suruh tepuk tangan. Nanti dia bilang, kau bawa aliran mana lagi? Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, haruslah orang GKI khotbah kayak begini. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, waktu saya membaca kisah Ayub, bagaimana harta bendanya habis. Mampukah Anda bertahan seperti Ayub? Mampukah Anda berdiri sebagai pribadi yang menghormati Tuhan kalau tidak punya apa-apa? Amin. Amin. Haleluya. Kalau kau tidak punya jabatan, kalau kau tidak dapat segala sesuatu yang terbaik, masihkah kau menghormati Tuhan? Anak-anak muda jangan putus asa kalau kau berjuang untuk segala sesuatu. Jangan takut. Bapak Ibu Saudara, saya pakai marga Yoangka itu dari mama. Saya besar di tete dan nenek. Saya punya bapak tidak ada. Kami hidup jual kelapa, jual kayu bakar, pulang sekolah jadi kondektur. Tapi saya tercuri kayak dia. Saya ke pasar dorong gerobak, cari uang. Kalau hari ini saya bisa sekolah sampai dengan S3, itu karena siapa? Karena Tuhan. Amin. Karena Tuhan. Kalau saya bisa, kenapa kau tidak bisa? Kita punya Tuhan yang sama. Kita sembah Tuhan yang sama. Kita masuk gereja yang sama. Dia Tuhan yang sama mati untuk saya dan saudara. Dia pasti memberkati hidupmu. Dia bukan Allah yang gagal. Karena Alkitab berkata, rancangannya tidak pernah gagal bagi kampung ini. Amin. Amin. Oleh sebab itu Anda harus bertobat, kembali kepada Tuhan, tinggalkan semua yang tidak menyenangkan Tuhan. Mabuk, zina, perkelahian, pencurian, ganja, obatan, bunuh dan sebagainya, kasih tinggal. Jangan Alkitab tangan kanan tapi bulo tangan kiri. Haleluya. Kalau mau tertawa saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang Sentani ya. Dia bilang, kamu punya semua ada. Ya, kamu punya semua ada, tapi kamu tidak punya surga. Amin. Kau boleh kaya di dunia ini. Alkitab bilang begini, di dalam Mazmur pasal 49, kau punya jabatan, kau punya pangkat, kau tidak akan bawa mati. Kau punya kemewahan, kau punya kemegahan, tidak akan kau bawa mati. Kau punya rumah yang besar, kau tidak akan bawa mati. Nanti baca Mazmur 49. Kau punya rumah itu ada itu. Kuburan di Sentani kecil saja, tidak besar, bahkan orang melupakanmu. Tetapi waktu Anda mati di dalam Kristus,
Sorga harga mati. Sorga menjadi milikmu. Sorga menjadi tujuanmu. Oleh sebab itu kami selalu bilang begini, neraka itu kekal, sorga itu kekal. Kalau kamu jadi seperti anak-anak Ayub, dong punya harta benda kekayaan, jadi setiap hari pesta pora, minum mabuk, pesta pora, minum mabuk. Alkitab bilang begini, iblis datang, langsung hajar semua mati. Semua mati. Tidak ada yang selamat. Inilah gambaran orang-orang Papua hari-hari ini. Sirene lewat, siapa yang meninggal? Dari kampung ke kampung. Setiap hari orang meninggal. Dulu waktu kami masih kecil itu mungkin 2-3 tahun baru nanti orang mati. Baru yang biasa meninggal tuh orang-orang tua. Anak-anak muda itu jarang sekali, kecuali anak baru lahir, baru nanti dia meninggal. Kita dengar lonceng begini, oh anak kecil, oh orang dewasa. Sekarang ini belum apa-apa saya sudah meninggal. Kalau Anda tidak menghormati Tuhan, Tuhan serius untuk perkara dosa. Amin. Allah serius dengan dosa. Dia tidak mau Injil diinjak-injak. Dia tidak mau kematian anaknya di kayu salib disia-siakan. Kalau saya dan saudara menyanyiakan itu, minta maaf. Alkitab berkata begini, rencangan Tuhan itu tidak pernah gagal. Dia bilang begini, aduh dia berhasil, tapi kenapa saya tidak? Ya karena Anda tidak menghormati Tuhan. Dia Allah yang membuat Yusuf berada di Mesir menjadi pemimpin hebat. Dia Allah yang membuat Musa menjadi pemimpin hebat, yang menaklukkan Mesir. Dia Allah yang sama yang membuat Daud menjatuhkan Goliat dengan batu. Dia Allah yang sama yang menggunakan Yosua untuk meruntuhkan tembok Jericho. Allah yang sama, dia tidak berubah dari sekarang dan selama-lamanya. Dia masih Allah yang sama. Dia sanggup memberkati kampung ini. Dia punya rencana tidak akan gagal. Amin. Tidak pernah gagal, catat itu baik-baik. Tetapi apakah Anda menghormati Tuhan? Apakah Anda bertobat? Sembayang tapi tetap saja keluar sama lagi. Orang Kristen apa? Tomat kah, tobat kah, kumat kah, pergi sama saja. Apalagi ketong yang orang-orang GKI ini, pendeta khotbah lama langsung, aduh lama sekali, keluar dulu makan pinang. Sapi duduk dulu, pergi tarik rokok di luar dulu. Hormati Tuhan, datang ke gereja kasih tinggal semua tuh. Amin. Kasih tinggal, hormati Tuhan supaya Allah berkati hidupmu. Seriuslah dengan Tuhan. Amin. Haleluya, kita harus serius. Kalau hari ini kita belajar tentang bagaimana Ayub dipulihkan. Alkitab berkata, ayat yang ke-10, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat. Kesulitan itu tidak permanen dalam hidup kita. Dia akan, amin. Yang lain itu 1 juta, 2 juta setiap bulan dong kirim. Jadi saya harus hemat-hemat. Begitu dapat kiriman, orang-orang ini pergi kemana? Sewa rental, minuman dengan botol-botol, masuk di belakang, jalan keliling. Haleluya. Orang tua lepas jaring setengah mati, bikin kebun cangkul setengah mati. Anak ini bertobat. Kalau ada di tempat ini orang-orang seperti itu, hormati berkat-berkat yang Tuhan berikan. Amin. Menghormati berkat Tuhan supaya Allah limpahkan lagi kepada. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Dia akan memberkati kita hari ini. Hari ini kita akan ada dalam doa deklarasi untuk memberkati kampung ini. Saya percaya Alkitab berkata begini. Aku tahu ayat yang kedua, bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, segala hal, dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Amin. Kau pernah lihat Tuhan gagal? Kau salah Tuhan itu. Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini saya punya kesaksian. Saya bukan minta maaf kalau bukan untuk ingin sombong, tidak. Kami KKR di Vale, kebetulan saya ditunjuk jadi panitia, tapi juga pengkhotbah. Kekurangan uang untuk KKR, saya kasih keluar uang. Saya sedang kumpul-kumpul uang untuk supaya kita punya transportasi di tim penginjilan.
Tetapi saya menghabiskan uang saya di situ waktu itu. Kami harus sewa sound system seperti ini 3 hari. Lalu kami harus sediakan makan, minum dan semuanya. Intinya saya mengeluarkan berkat saya untuk di situ. Selesai dari KKR itu, berapa hari kemudian kami penginjilan di pasar. Ini ada adik satu yang singers, ada Jacqueline Soebu. Kami pulang begini, dia bilang, kakak, saya lihat orang sedang memberikan kakak mobil. Saya bilang, puji Tuhan, amin. Saya bikin story jam 10 malam. Jam 11 orang WA saya, adik, mobil kakak sudah bayar, nanti bulan Februari kau terima. Haleluya. Dia Tuhan yang tidak pernah gagal. Dia tahu keinginan hatimu. Kalau hari ini Tuhan bisa memberkati saya, Tuhan buat saya sekolah, Tuhan bisa buat saya jadi hamba Tuhan, sekalipun saya tidak punya apa-apa, apalagi Anda, Tuhan akan membuat Anda hidup dalam kelimpahan. Dia akan memberkatimu, Dia akan mempromosikan engkau, Dia akan mengangkat engkau. Karena Alkitab berkata, jika Allah yang membuka, catat, jika Allah yang membuka, tidak ada satu orang pun yang dapat menutup. Kalau Allah mau membuka berkat bagi orang-orang Ayapo, tidak ada satu kuasa di dunia pun yang akan melakukan untuk menahan berkatnya. Karena rencana Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Haleluya. Kalau orang lumpuh ini dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Setiap hari dia mencari harta benda emas. Petrus bilang begini, emas dan perak tidak ada pada kami. Orang Papua setiap cari apa? Setiap hari cari apa? Harta. Setiap hari cari kekayaan, jabatan, politik, lihat dong baku sikut satu sama lain. Akhirnya mereka kehilangan Kristus. Hari ini kami datang, kami tidak punya harta benda kekayaan. Kami punya Yesus Kristus yang mempunyai segala kekayaan itu. Amin. Haleluya. Anak-anak muda coba angkat tangan. Orang-orang Yapo mau diberkati oleh Tuhan. Amin. Mau diberkati oleh Tuhan. Mari maju ke depan. Mari maju ke depan. Saya mau berdoa untuk engkau. Anak-anak muda. Anak-anak muda mari maju ke depan. Anak-anak muda mari maju ke depan. Tinggalkan tempatmu. Tinggalkan tempatmu. Kalau mau diberkati oleh Tuhan. Kalau mau mengalami pemulihan. Mau mengalami terobosan. Mari datang ke depan, tinggalkan tempatmu. Inilah waktumu engkau mengalami Kristus dalam hidupmu. Jangan malu dengan orang lain. Tinggalkan tempatmu hari ini engkau. Seperti orang itu, setiap hari dia minta-minta, tapi Petrus bilang, yang ada pada kami, Yesus Kristus orang Nazaret. Bangkit dan berjalanlah. Hari ini anak-anak muda orang Yapo, bangkit berjalan bersama dengan Kristus. Rencana Tuhan tidak pernah akan gagal. Amin. Anak-anak muda yang lain mau didoakan. Mari maju ke depan. Saya undang hamba-hamba Tuhan bersama-sama. Kita melepaskan berkat. Kita naikkan satu pujian. Yesus jamah segenap hidupku. Hanya anak-anak muda. Tetapi setiap kita yang datang hari ini ingin mengalami sebuah perjumpaan, terobosan, pemulihan. Saya mengajak kita, mari bangkit berdiri, maju ke depan. Orang tua kah, ibu-ibu kah, bapak-bapak, mari maju ke depan.